Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, bersiaplah untuk mendengar kisah yang tidak biasa. Kisah tentang perjanjian gaib yang tidak hanya meminta jiwa, tetapi juga tubuh. Bayangkan, dalam keadaan putus asa, seseorang datang menawarkan segalanya. Kekayaan, keberuntungan, dan kehidupan baru. Hanya dengan satu syarat, kau harus menjadi suaminya selama 3 malam. Namun siapa sangka, setelah malam ketiga, kau tak benar-benar kembali menjadi dirimu. Inilah kisah nyata dari sudut gelap dunia spiritual berjudul Istri Gaib Kontrak 3 Malam. Selamat mendengarkan, dan jangan jatuh cinta pada suara yang datang dari dalam mimpimu. Namaku Raka, 29 tahun, pengangguran yang tinggal di rumah petak warisan orang tua. Hidupku seret, ijazah tak laku, utang bertumpuk, dan aku sering tidur dengan perut kosong. Hingga suatu malam, aku mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tepi danau yang diselimuti kabut. Dari kejauhan, muncul perahu kecil. Di atasnya berdiri perempuan berjubah putih, wajahnya tersembunyi oleh kerudung transparan. Suaranya lembut dan bergema di telingaku. Raka, kau ingin hidup berkecukupan, menikahlah denganku. 3 malam saja, setelah itu kau tak akan kekurangan selamanya. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi anehnya, bau melati tercium jelas di kamar, dan bantal di sebelahku seperti bekas ditiduri seseorang. Aku menepisnya sebagai mimpi aneh. Namun besoknya, hal-hal ganjil mulai terjadi. Uang receh muncul di dalam dompet kosongku. Perangko tua yang kupungut di jalan tiba-tiba laku ratusan ribu oleh kolektor. Bahkan toko sebelah rumah menawarkanku kerja tanpa aku melamar. Malam berikutnya mimpi itu berulang. Kali ini, perempuan itu melepas kerudungnya. Wajahnya sangat cantik, kulitnya pucat halus. Bibir merah segar, matanya seperti telaga. Tak ada manusia seindah itu. 3 malam, kita hanya perlu menyatu 3 malam. Setelah itu, kau tak akan miskin lagi. Tapi jangan pernah jatuh cinta padaku. Itu melanggar aturan. Aku bangun dengan dada sesak. Tapi di ujung tempat tidur, tergolek sepasang cincin perak dan sehelai rambut panjang hitam, dingin seperti baru keluar dari air. Hari itu, semua hutangku dilunasi. Seseorang misterius mentransfer uang ke rekeningku. Bahkan tetanggaku menyapaku ramah, padahal dulu mereka menatap jijik. Aku mulai yakin, itu bukan sekadar mimpi, tapi undangan. Dan pada malam ketiga, tepat pukul 2 dini hari, suara lembut itu kembali terdengar. Bukan dalam mimpi, tapi langsung di kamar. Raka, waktunya. Temui aku malam ini di rumah tua Blambangan, bawa tubuhmu, dan bersiaplah jadi suamiku. Malam itu, aku melangkah pelan menuju sebuah rumah tua yang sudah lama kosong di pinggiran desa Blambangan. Orang-orang menyebutnya angker, tempat di mana suara gamelan kadang terdengar tanpa wujud, dan kadang bayangan wanita berkebaya terlihat melayang di balkon. Tapi malam ini, rumah itu menyambutku. Pintu kayunya terbuka pelan, tanpa aku sentuh. Aroma melati langsung menyergap tajam, memabukkan. Di dalamnya, lilin-lilin menyala seperti sudah disiapkan. Lantai beralas karpet merah tua, dan di tengah ruang tamu yang sunyi, berdiri sosok perempuan itu yang datang dari mimpiku. Kali ini ia tidak memakai jubah. Ia mengenakan kebaya putih halus, membentuk lekuk tubuh yang nyaris sempurna. Rambutnya panjang digelung sebagian dengan hiasan bunga kecil. Wajahnya masih secantik yang kulihat dalam mimpi. Tapi kali ini, dia terlihat nyata. "Aku menunggumu, suamiku," ucapnya lembut. Langkahku gemetar, tapi entah kekuatan dari mana, aku terus mendekat. Dia menggenggam tanganku, dingin, namun menenangkan. Lalu dia tuntun aku masuk ke sebuah kamar tua. Di dalamnya, hanya ada kasur kayu jati berseprai putih, di atas lantai yang mengkilap seperti baru dibersihkan. "Aku hanya milikmu malam ini," katanya. "Tapi ingat Raka, jangan pernah menatapku saat aku tertidur. Apapun yang terjadi, jangan menyalakan cahaya setelah semuanya selesai." Aku mengangguk, setengah sadar, setengah terbius. Kami rebah di kasur itu. Malam terasa begitu panjang, dan entah kenapa, tubuhku tak bisa menolak setiap rangsangannya. Sentuhan tangannya membuat tubuhku seperti melayang. Tapi dalam hatiku,
Juga tumbuh rasa takut yang aneh. Dia begitu bukan manusia. Setelah semuanya selesai, dia tertidur dalam pelukanku. Nafasnya halus, tapi aku dengar suara lain, seperti bisikan yang berulang dari ujung kamar. Dan tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di balik punggungnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Perlahan aku geser tanganku. Tapi sebelum aku sempat melongo atau menyalakan lampu, dia menggenggam lenganku erat. Dan dalam tidurnya dia bergumam, "Kalau kau menatapku sekarang, malam kedua takkan pernah datang." Aku terdiam. Tangan dinginnya menahan tubuhku. Dan malam itu, aku hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa penasaran, dan membiarkan tubuhku kembali tenggelam dalam pelukannya sampai subuh tiba. Pagi itu, aku terbangun di kasur kayu berseprai putih. Kamar masih dipenuhi aroma melati yang tajam, tapi sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hanya ada bekas cekungan di bantal sebelahku dan udara kamar yang terasa dingin, seolah ditinggal makhluk tak kasat mata. Saat aku bangkit, leherku terasa perih. Saat bercermin di dinding kamar, aku terkejut. Ada 3 goresan merah tipis di bawah telinga, seperti cakaran halus. Bukan luka dalam, tapi cukup jelas terlihat. Dan anehnya, aku merasa tidak kesakitan, malah seperti ada sensasi hangat dari sana. Aku buru-buru pulang. Sampai di rumah, semua terasa lebih terang dari biasanya. Aku membuka lemari pakaian dan menemukan sebuah kantong kecil berbahan beludru ungu yang semula tidak ada. Saat kubuka, emas. 3 keping emas kuno mengkilap, bercorak aksara Jawa kuno. Aku langsung menggigil. Ini pasti dari dia, istri gaib itu. Baru 1 malam, dan aku sudah diberi emas. Tapi belum habis kekagetanku, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara lembut di seberang langsung membuat bulu kudukku berdiri. Malam pertamamu sudah diterima. Malam ini, datanglah lagi ke rumah tua itu. Jangan pernah lupa, hanya 3 malam, lalu kau bebas, kaya, hidup. Aku tak bisa berkata apa-apa. Saat ku tutup telepon, aku merasa ada yang mengawasi dari luar jendela. Saat ku intip, kosong. Tapi bunga melati berserakan di tanah. Hari itu aku mencoba bersikap normal. Aku pergi ke Pegadaian, dan benar, emas itu bernilai mahal. Bahkan terlalu mahal untuk keping seukuran itu. Aku mulai membayangkan hidup baru, usaha, rumah bagus, mobil. Tapi malamnya saat aku kembali ke rumah tua Blambangan, suasananya berbeda. Lilin-lilin menyala lebih redup, kabut tipis menggantung di ruangan. Dan kali ini istriku berdiri tanpa senyum. "Kau datang tepat waktu," ucapnya datar. "Malam ini, kita harus benar-benar menyatu. Jangan hanya tubuh, tapi juga jiwa." Aku menelan ludah. Ada nada yang berbeda dari suaranya. Bukan menggoda, tapi menuntut. Ia menarik tanganku ke kamar. Dan tanpa banyak kata, kami kembali melewati malam kedua. Tapi kali ini, tubuhnya lebih dingin, lebih kuat. Dan di ujung sesi itu, dia menatapku dalam-dalam. Malam ketiga adalah ujian terakhir. Jika engkau tak sanggup, aku yang akan memilikimu selamanya. Aku menggigil. Dan saat tertidur dalam pelukannya malam itu, aku bermimpi. Tubuhku terkunci di balik cermin besar. Dan dari luar, istriku menatapku sambil tersenyum. Seolah-olah dia yang akan menggantikan tempatku di dunia nyata. Aku terbangun pagi itu dengan tubuh lemas. Mata terasa berat dan entah kenapa aku merasa seperti bukan diriku. Saat menatap cermin di kamar, aku terkejut. Wajahku tetap sama, tapi tatapan mataku kosong. Bukan seperti biasanya. Lalu aku perhatikan hal ganjil lainnya. Bayanganku di cermin tertinggal sepersekian detik. Seolah cermin tak lagi hanya memantulkan tapi mengamati. Aku cepat-cepat beranjak dan keluar dari rumah tua Blambangan. Tapi saat melewati ruang tamu, aku melihat benda baru. Di atas meja, sebuah cermin bundar berbingkai emas. Aku tidak ingat cermin itu ada semalam. Dan di tengah cerminnya ada setitik darah. Aku tak berani menyentuhnya. Tapi sebelum pergi, aku dengar suara lirih dari balik cermin itu. "Kalau kau menolak malam ketiga, jiwa ini akan kuambil." Aku kabur dari rumah tua itu. Napasku berat. Langkahku seperti ditarik beban. Sepanjang hari, aku dihantui mimpi dan bayangan. Di kaca mobil, di etalase toko, bahkan di layar ponsel saat kamera selfie menyala tiba-tiba, bayangan wajahku berubah. Kadang senyum sendiri, kadang menatapku seolah ingin keluar dari balik pantulan. Malamnya, aku tak berani kembali ke rumah tua. Tapi jam 2 dini hari,
Rumah kontrakanku bergetar pelan. Lampu meredup sendiri. Dan dari bawah pintu kamar, masuk kabut putih, disusul suara langkah kaki. "Kenapa kau tidak datang, suamiku?" Itu suaranya. Perempuan itu. Aku kunci pintu, sembunyi di bawah selimut, berdoa sekuat-kuatnya. Tapi saat aku buka mata, dia sudah berdiri di sisi ranjang, mengenakan kebaya hitam, rambutnya terurai, dan matanya tidak bersinar seperti biasanya. Kali ini, ia tampak murka. "Jika malam ketiga engkau tolak, maka tubuhmu akan kuambil, dan aku akan hidup di dunia ini melalui dirimu." Aku hanya bisa terdiam, tubuh kaku. Tapi dalam sekejap dia mendekat dan meletakkan tangannya di dadaku. Dingin, menusuk, dan aku pingsan. Saat terbangun jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Tapi anehnya, aku berada di dalam rumah tua Belambangan. Di sebelahku cermin emas itu berdiri, dan di dalam pantulannya, aku melihat diriku sedang tertidur di ranjang rumah kontrakan. Ya Tuhan, jiwaku telah ditukar. Aku terduduk di lantai rumah tua Belambangan. Napas memburu, mata terpaku pada cermin emas di depanku. Bayangan dalam cermin masih menampakkan tubuhku sendiri, sedang tertidur di ranjang rumah kontrakan. Tapi itu bukan aku lagi. Jiwaku terperangkap di sini. Suara langkah perlahan terdengar dari balik ruangan. Dia datang. Perempuan itu, istriku dalam kontrak 3 malam, masuk dengan tenang, mengenakan kebaya merah darah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya tetap cantik, tapi kali ini tak ada kelembutan. Yang kulihat hanya tatapan haus, seperti ingin menguasai seluruh ragaku. "Kau sudah menyatu denganku 2 malam. Kau menikmati semua yang kuberikan. Tapi malam ketiga adalah penentuan," bisiknya sambil mendekat. "Jika kau jalani malam ini, aku akan pergi. Hidupmu jadi milikmu, kekayaanmu abadi. Tapi jika kau menolak," dia menatapku tajam, lalu berbisik, "kau akan tinggal di cermin itu selamanya." Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Ruangan berubah jadi kabur. Lilin-lilin menyala lebih terang, dan tempat tidur di tengah kamar bergetar sendiri, menungguku. "Pilih, Raka, jalani malam ketiga, atau hilang jadi bayangan." Aku masih ragu, tapi tiba-tiba dia menyentuh dadaku. Seketika tubuhku terangkat tanpa kendali dan dilemparkan ke kasur. Dia naik perlahan, tubuhnya dingin, aroma melatinya menusuk hingga ke dalam paru-paruku. Tapi kali ini tak ada kelembutan. Dia seperti menyerap tenagaku, menyatu lebih dalam dari sebelumnya. Dan ketika tubuhku tak kuat lagi, dia membisikkan kalimat terakhirnya di telingaku. "Kau kuat, Raka, tapi jiwamu lemah. Aku akan bantu kau memilih." Tiba-tiba, cermin di pojok kamar retak. Retakan itu membentuk wajah. Wajahku yang berteriak minta tolong dari dalam pantulan. Dia menoleh ke arah cermin, lalu tersenyum. "Kau terlalu lama ragu, maka biar semesta yang memilih." Lalu, gelap. Ketika aku sadar, aku kembali di rumah kontrakanku. Tapi kali ini, ada yang janggal. Saat aku lihat ke kaca, bayanganku tidak mengikuti gerakanku. Aku angkat tangan kanan. Bayanganku angkat tangan kiri. Aku melangkah mundur. Bayanganku tetap diam. Aku sadar, itu bukan aku. "Selamat datang kembali, Raka." Suara lembut terdengar dari dalam cermin. Itu aku, diriku yang asli, terperangkap. Dan lelaki yang kini berdiri di dunia nyata dengan tubuhku adalah dia. Perempuan yang hanya ingin menyatu 3 malam, kini memakai ragaku. Dan aku hanya bisa menatapnya dari balik pantulan cermin. Hari-hari berikutnya, aku hanya bisa melihat dunia dari dalam cermin. Di luar sana, tubuhku yang kini dikendalikan oleh dia terus beraktivitas seperti biasa. Dia hidup sebagai diriku, pergi ke pasar, berbicara dengan tetangga, bahkan bekerja di toko seperti tak terjadi apa-apa. Tapi hanya aku yang tahu, itu bukan aku. Setiap malam, aku melihat tubuhku duduk sendiri di depan cermin, menatapku dalam. Kadang dia tersenyum, kadang hanya diam menatapku lama, seperti menantang. Kadang ia berkata lirih, "Kau tidak pandai memilih, Raka. Maka aku yang menggantikanmu." Dalam cermin, aku hidup di ruangan kosong. Tak ada suara, hanya pantulan dunia nyata. Tapi di balik keheningan itu, aku mulai mendengar bisikan, suara-suara dari mereka yang juga terperangkap sepertiku. Suara lelaki menangis, suara perempuan tertawa cekikikan. Semua mengeluh tentang kesalahan yang sama. Menerima tawaran 3 malam. Dia menggoda kita semua,
bisik satu suara. Dia menginginkan tubuh karena dia sudah tak bisa hidup di alamnya sendiri. Tambah suara lain. Aku mencoba berteriak, mengetuk permukaan cermin, tapi tak ada yang mendengar. Hingga suatu hari, aku melihat tubuhku yang dikendalikan oleh dia menggoda wanita lain. Lita, teman lamaku yang dulu pernah menyukaiku. Dia mendekatinya, bersikap manis, menatap tajam, seperti saat pertama kali dia mendatangiku. Aku paham, dia sedang mencari tubuh baru. Aku panik, karena aku tahu dia hanya bisa bertahan di tubuh manusia selama waktu tertentu. Setelah itu, dia harus berpindah. Dan yang jadi korban berikutnya bisa siapa saja, terutama yang lemah hatinya. Aku harus keluar dari sini, batinku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat retakan baru di cermin. Muncul saat tubuhku yang bukan aku mendekatkan wajahnya terlalu dekat ke kaca. Dalam sekejap, aku melihat seberkas cahaya kecil, peluang, harapan, jika kau bisa membuatnya menatap dirinya sendiri. Retakan itu akan pecah, bisik suara samar di sekelilingku. Itu satu-satunya cara membuat dia, makhluk itu, melihat dirinya sendiri melalui cermin. Karena makhluk gaib tak tahan melihat wujud aslinya. Aku menunggu malam berikutnya. Saat tubuhku datang lagi ke depan cermin, aku diam, menatap lurus, menyimpan rencana. Dan ketika ia mulai bicara dengan sombong, aku membisikkan pelan, "Lihat siapa kamu sebenarnya." Matanya menyipit, tapi ia mulai mendekat. Dan saat jaraknya cukup dekat, aku memantulkan niatku penuh kebencian. Cermin bergetar, retakan membesar. Dia menjerit, wajahnya mulai berubah, dari cantik menjadi serpihan wajah-wajah mengerikan. Lalu ia berteriak, "Kau berani melawanku, Raka? Kau tak akan pernah kembali hidup." Retakan melebar, dan saat itu semuanya gelap. Aku terbangun dalam gelap, tapi kali ini bukan di dalam cermin, bukan pula di ruangan kosong tak bersuara. Aku berada di kamar rumah kontrakanku. Dada sesak, tubuh berat, dan napas tercekat, seolah baru ditarik kembali dari dasar jurang. Aku langsung duduk. Cermin besar di depanku sudah retak hampir seluruhnya. Tapi yang membuat jantungku berdegup kencang, bayanganku tak ada di sana. Kosong, tak ada pantulan. Hanya kaca retak dengan sisa kabut tipis di permukaannya. Aku bangkit. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara dentingan keras menggema dari luar kamar. Suara seperti benda jatuh, lalu suara perempuan tertawa. Suara itu, suaranya. Aku keluar pelan. Di ruang tengah, sosok tubuhku yang masih dikuasai dia berdiri di hadapan Lita, teman lamaku. Ia datang membawakan makanan. Seperti biasa, Mas Raka kelihatan beda akhir-akhir ini, ucap Lita sambil tersenyum gugup. Mas Raka sekarang lebih hangat. Tapi aku tahu, itu bukan aku, itu dia. Dan dia hendak menjadikan Lita korban berikutnya. Aku berlari ke arah mereka, tapi tubuhku terasa berat, seperti dua roh berebut satu jasad. Tubuh yang kupakai masih setengah kosong, sebagian masih tertahan di cermin. Lalu perempuan itu menoleh padaku. Tapi kali ini bukan dengan wajah manis. Wajahnya mulai berubah. Wajahku, tapi dengan senyum sinis yang bukan milikku. Di bawah cahaya redup, kulitnya memudar, matanya menghitam. "Kau pikir bisa kabur dariku, Raka? Kau pikir bisa merebut tubuhmu kembali setelah menyentuhku 3 malam?" Lita menatap bingung. "Mas, kalian, siapa yang asli?" Aku memeluk Lita dan berbisik, "Lita, jangan percaya dia. Lihat cermin. Siapapun yang tak punya bayangan, bukan manusia." Lita gemetar, lalu menoleh ke arah cermin di ruang tamu. Sosok yang menyerupai aku berdiri tanpa bayangan. Dia tersentak. "Sial!" Tiba-tiba lilin-lilin di ruangan padam sendiri. Udara berubah dingin. Dari balik cermin yang retak, asap hitam keluar dan melingkari tubuhnya. Ia menjerit, berontak, tapi asap itu seperti menyedotnya kembali ke dimensi asalnya. "Raka, aku belum selesai. Kau telah menyatu denganku. Jiwa kita tak bisa dipisahkan." Aku menarik Lita, memeluknya erat, sambil membaca doa apapun yang aku ingat. Cermin itu pecah seluruhnya, dan suara jeritan panjang terdengar, sampai akhirnya senyap. Saat aku membuka mata, semuanya tenang. Udara kembali hangat. Tak ada sosok aneh. Tak ada suara. Dan yang paling penting, bayanganku kembali di cermin. Seminggu sejak malam itu,
Rumah kembali tenang, cermin sudah kubuang ke sungai, dan aku merasa seperti manusia lagi. Lita sering datang membawakan makanan, tapi kali ini dengan tatapan penuh tanya. "Mas Raka, kamu masih kamu kan?" tanyanya suatu sore. Aku hanya tersenyum, mencoba meyakinkannya. Tapi jujur, di dalam hatiku, aku tak sepenuhnya yakin. Sejak malam cermin itu pecah, hidupku memang kembali normal. Uang di rekening masih utuh, emas dari ritual tetap bisa diuangkan, tapi setiap malam aku bermimpi. Dan dalam mimpi itu, aku selalu berada di sebuah kamar tua, bersama sosok perempuan berkebaya, memanggilku pelan. "Suamiku, kau boleh bebas, tapi aku sudah menanam bagian diriku dalam tubuhmu. Kita sudah menyatu, dan saat aku bangun, selalu ada satu bunga melati segar di atas bantalku." Aku mulai mencatat hal-hal kecil yang janggal. Saat mandi, kadang kulihat bekas goresan tipis di leherku kembali muncul. Saat bercermin, bayanganku kadang berkedip sedikit terlambat. Kadang, aku merasa ada yang bernafas dari arah belakangku. Padahal, aku sendirian. Puncaknya, suatu malam Lita menginap karena hujan deras. Kami hanya duduk di ruang tamu, menonton televisi. Tapi saat dia tertidur di sofa, aku kembali melihat bayangan perempuan itu di kaca jendela. Berdiri, tersenyum. Lalu dia berbisik, "Tubuhmu tak akan pernah sepenuhnya kembali, karena aku tinggal di dalam darahmu. Setiap cinta yang kau berikan pada manusia lain, akan kuambil separuhnya." Aku membeku. Aku sadar, perjanjian 3 malam bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang ikatan. Ikatan yang tak bisa diceraikan dengan apapun. Lita mulai merasa aneh. Ia sering mengeluh mimpi buruk. Badannya dingin saat pagi, dan matanya merah. Ia bilang ia bermimpi berada di kamar tua bersamaku, dan ada wanita lain yang mengawasi. Kini aku mengerti, istri gaib itu tidak pergi. Dia hanya berbagi tempat. Dan mungkin suatu hari nanti, jika aku mulai mencintai Lita terlalu dalam, ia akan kembali mengambil tempatnya. Menyatu, menghapus siapapun yang mencoba masuk terlalu dekat ke hidupku. Karena dalam perjanjian itu, setelah 3 malam, kau bebas. Tapi tak pernah disebut, kau akan sepenuhnya kembali. Begitulah akhir dari kisah Istri Gaib Kontrak 3 Malam. Sebuah cerita tentang godaan, perjanjian, dan harga mahal dari kekayaan instan. Dalam dunia pesugihan tidak ada yang benar-benar gratis. Setiap malam, setiap bisikan, setiap mimpi bisa saja menjadi pintu masuk ke dalam ikatan yang tak bisa diputus. Apa kau yakin bisa menolak tawaran seperti itu? Jika kamu berada di posisi Raka, jika kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak kisah horor gaib yang lebih dalam dan lebih menyeramkan hanya di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan hati-hati, jangan sampai kamu jadi bagian dari cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.